Malam itu, suamiku menyuruhku mengantarkan ranselnya keluar kota. Di tengah jalan sepi, seorang kakek misterius menghentikan mobilku. Putar balik, buang ransel itu. Peringatannya tajam. Dengan tangan gemetar kubuka ransel tersebut, dan aku syok berat melihat isi di dalamnya. Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan sangat deras malam itu, menghantam kaca depan mobilku seolah-olah langit sedang menumpahkan seluruh kemarahannya. Wiper mobil berderit keras, berjuang menyapu air yang terus-menerus menghalangi pandanganku. Jalanan menuju kawasan villa di luar kota ini benar-benar sepi, gelap gulita tanpa ada satupun lampu penerangan jalan yang menyala. Hanya sorot lampu mobilku yang membelah kegelapan malam, menembus kabut tipis yang mulai turun menyelimuti aspal basah. Tanganku mencengkeram setir mobil dengan sangat kuat hingga buku-buku jariku memutih. Badanku gemetar, bukan karena dinginnya udara malam yang menembus jaket tipisku, melainkan karena rasa sakit dan sesak di dada yang tak kunjung mereda. Air mata terus mengalir membasahi pipiku, bercampur dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Pikiranku terus kembali pada kejadian setengah jam yang lalu. Telepon genggamku berdering, menampilkan nama suamiku di layar. Dengan perasaan cemas karena ia sedang pergi dinas, aku segera mengangkatnya. Namun, bukan sapaan hangat yang kudapatkan, melainkan bentakan keras yang membuat telingaku berdenging. Suamiku berteriak dari seberang telepon dengan nada yang sangat kasar dan merendahkan. Ia mencaci makiku habis-habisan karena ransel hitam kesayangannya tertinggal di rumah. Ia menyebutku sebagai istri yang tidak berguna, perempuan bodoh yang hanya bisa menyusahkan, dan beban dalam hidupnya. Kata-katanya meluncur tajam seperti belati yang menusuk langsung ke jantungku. Dasar istri tidak berguna. Cukup menyiapkan barang suamimu saja kau tidak becus. Cepat bawakan ransel hitamku ke villa tempatku dinas sekarang juga. Lewat jalur lama di lereng bukit biar cepat sampai. Kalau kau sampai telat 1 jam saja, aku ceraikan kau malam ini juga. Ancamnya dengan suara menggelegar sebelum memutus sambungan telepon secara sepihak. Ancaman cerai itu bukanlah yang pertama kalinya keluar dari mulutnya. Namun entah mengapa malam ini rasanya jauh lebih menyakitkan. Aku sudah mengorbankan segalanya demi pernikahan ini. Aku menekan egoku. Aku hidup dalam kesederhanaan yang ia paksakan. Dan aku menelan semua hinaannya dalam diam. Semuanya kulakukan hanya karena aku ingin menjadi istri yang berbakti. Dengan tergesa-gesa dan berlinang air mata, aku menyambar kunci mobil, mengambil ransel hitamnya yang berat, dan langsung melaju membelah badai malam ini menuju villa di lereng bukit yang ia sebutkan. Jalur lama lereng bukit ini terkenal sangat berbahaya. Jalannya sempit, berkelok-kelok tajam, dan di sebelah kiriku menganga jurang yang sangat dalam tanpa ada pagar pembatas yang layak. Aspal yang licin karena hujan membuatku harus ekstra hati-hati menginjak pedal gas. Suasana begitu mencekam, seolah-olah maut sedang mengintai di setiap tikungan. Namun, rasa takutku pada kegelapan dan jurang kalah oleh rasa takutku kehilangan pernikahan yang selama 3 tahun ini berusaha kupertahankan dengan susah payah. Saat aku sedang berkonsentrasi penuh melewati sebuah tikungan tajam yang menanjak, tiba-tiba sorot lampu mobilku menangkap sebuah siluet. Seseorang berdiri tepat di tengah jalan. Aku tersentak kaget, jantungku seakan melompat dari rongga dadanya. Secara refleks, aku menginjak pedal rem dalam-dalam. Ban mobil berdecit keras bergesekan dengan aspal basah. Mobil sedikit tergelincir sebelum akhirnya berhenti hanya beberapa jengkal dari sosok tersebut. Napasku terengah-engah, dadaku naik turun dengan cepat. Aku menatap ke depan dengan pandangan nanar. Di tengah guyuran hujan lebat, berdiri seorang kakek tua yang tampak sangat misterius. Ia mengenakan jas hujan lusuh berwarna gelap. Wajahnya tertutup sebagian oleh tudung jas hujan, namun aku bisa melihat matanya yang menatap tajam ke arahku menembus kaca mobil yang basah. Tatapannya bukan tatapan orang yang sedang meminta pertolongan, melainkan tatapan peringatan yang sangat kuat dan menusuk. Dengan tangan gemetar, aku menurunkan kaca jendela mobil sedikit, bermaksud menanyakan apakah ia butuh tumpangan atau sedang tersesat. Udara dingin dan percikan air hujan langsung masuk ke dalam kabin mobil. Namun, sebelum aku sempat membuka mulut untuk berbicara,
Kakek itu melangkah mendekat ke arah jendelaku. Suaranya terdengar berat, serak, namun sangat jelas mengalahkan suara gemuruh hujan dan petir. Putar balik, nak. Jangan teruskan perjalanan ini, ucap kakek itu dengan nada yang sangat serius dan penuh penekanan. Aku tertegun, bingung dengan perkataannya. Maksud kakek apa? Saya harus mengantarkan barang suami saya. Kek, dia sedang menunggu saya di villa depan sana. Kalau saya putar balik, dia akan marah besar. Jawabku dengan suara bergetar menahan tangis. Kakek itu menggelengkan kepalanya pelan. Matanya memancarkan rasa kasihan yang mendalam. Buang jauh-jauh ransel hitam di kursi sebelahmu itu, nak. Suamimu bukanlah manusia yang pantas kau tangisi. Dia adalah iblis yang sedang merencanakan kematianmu malam ini. Jalanan di depan sana sudah disabotas. Jika kau melaju terus, kau akan masuk ke dalam jurang dan tidak akan pernah kembali. Perkataan kakek itu bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Kematianku? Disabotase? Apa maksud semua ini? Aku mencoba mencerna kata-katanya. Namun otakku menolak untuk percaya. Kakek pasti salah orang. Suami saya memang pemarah, tapi dia tidak mungkin merencanakan hal seburuk itu. Bantahku, meski ada keraguan yang mulai merayap di hatiku. Kakek itu menunjuk ke arah ransel hitam milik suamiku yang tergeletak diam di kursi penumpang. Buka ransel itu, nak. Lihat sendiri apa yang sebenarnya sangat ingin dia dapatkan malam ini. Itu bukan dokumen pekerjaan. Bukalah. Dan kau akan menyadari siapa sebenarnya laki-laki yang kau sebut suami itu. Setelah mengatakan kalimat terakhirnya, kakek itu melangkah mundur, berbalik arah, dan perlahan menghilang tertelan kegelapan malam dan lebatnya hujan. Aku mematung di kursi kemudi. Kaca jendela masih terbuka sedikit, membiarkan angin dingin menusuk kulitku. Logikaku menyuruhku untuk mengabaikan perkataan orang gila di jalanan, dan terus melaju agar suamiku tidak menceraikanku. Namun, naluriku berteriak keras menyuruhku untuk mendengarkan peringatan itu. Mataku perlahan beralih menatap ransel hitam yang tampak biasa saja itu. Ransel itu terasa sangat berat saat kubawa tadi. Apakah benar isinya bukan dokumen kerja? Dengan napas yang tertahan, aku mengulurkan tanganku yang gemetar ke arah kursi penumpang. Kuraih ransel itu dan kutarik ke pangkuanku. Jantungku berdebar sangat kencang. Seolah-olah aku sedang membuka kotak Pandora yang akan menghancurkan seluruh hidupku. Perlahan, aku menarik resleting ransel tersebut. Bunyi resleting yang terbuka terdengar sangat nyaring di dalam mobil yang sepi. Saat ransel itu terbuka, aku merogoh ke dalamnya. Memang ada beberapa tumpuk kertas, namun tidak ada satupun map berlogo perusahaan tempat suamiku bekerja. Aku menarik setumpuk dokumen yang diikat menjadi satu. Lampu kabin mobil yang redup cukup untuk membantuku membaca tulisan di atas kertas-kertas tersebut. Dokumen pertama yang kulihat adalah sebuah map berwarna merah. Saat kubuka, mataku terbelalak lebar. Jantungku seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Itu adalah sebuah sertifikat kematian. Dan yang membuat darahku berdesir hebat adalah nama yang tertulis dengan huruf kapital di sertifikat tersebut. Namaku sendiri. Tanggal kematian yang tertera di sana adalah hari ini. Hari ini. Malam ini. Tubuhku seketika kaku. Rasanya seperti ada bongkahan es yang disiramkan ke seluruh aliran darahku. Bagaimana mungkin ada sertifikat kematian atas namaku padahal aku masih bernapas dan hidup di sini? Dengan tangan yang semakin tak terkendali gemetarnya, aku membalik halaman berikutnya. Terdapat sebuah polis asuransi jiwa yang sangat tebal. Aku membaca nominal yang tertera di sana dan kepalaku langsung pusing. Angkanya mencapai puluhan miliar rupiah. Asuransi itu dibuat atas namaku secara diam-diam, dan nama ahli waris tunggal yang berhak mencairkan dana tersebut jika aku meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas adalah suamiku. Air mataku menetes membasahi kertas asuransi tersebut. Perutku mual. Rasanya aku ingin memuntahkan seluruh isi perutku. Kepingan-kepingan teka-teki mulai menyatu di kepalaku. Pantas saja ia menyuruhku lewat jalur lama yang berbahaya dan sepi ini di tengah badai hujan. Pantas saja ia sangat marah dan mengancam akan menceraikanku jika aku tidak datang. Ia tidak butuh ransel ini. Ia butuh aku melewati jalan ini agar aku tergelincir masuk ke dalam jurang dan mati.
sehingga ia bisa mencairkan uang puluhan miliar itu besok pagi dengan sertifikat kematian palsu yang sudah ia siapkan ini. Aku terus membongkar isi ransel itu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Di bagian paling bawah, aku menemukan dokumen lain. Sebuah akta jual beli properti, sertifikat apartemen mewah, dan bukti transfer dana dengan jumlah yang fantastis. Semuanya, tanpa terkecuali, diatasnamakan seorang perempuan. Aku sangat mengenal nama perempuan itu. Dia adalah rekan kerja suamiku di kantor. Perempuan yang selalu suamiku sebut sebagai hanya teman biasa yang sering minta bantuan. Namanya terpampang jelas sebagai pemilik aset-aset miliaran rupiah tersebut. Aku menjatuhkan semua dokumen itu ke lantai mobil. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan dan menjerit sekeras-kerasnya di dalam mobil yang tertutup rapat. Jeritan penderitaan, jeritan pengkhianatan, jeritan kebodohan. 3 tahun aku mengabdi padanya, memijat kakinya saat ia pulang kerja, memasakkan makanan kesukaannya, menahan lapar agar ia bisa makan enak, dan ini balasan yang kudapatkan? Rencana pembunuhan yang disusun dengan sangat rapi dan kejam demi uang asuransi dan selingkuhannya? Namun, di tengah isak tangis yang meledak-ledak itu, sebuah tawa getir tiba-tiba lolos dari bibirku. Tawa yang terdengar sangat ironis dan menyayat hati. Suamiku benar-benar bodoh. Sangat bodoh. Ia merencanakan pembunuhan yang rumit ini demi mencairkan asuransi puluhan miliar. Karena ia berpikir istrinya ini adalah perempuan miskin, yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa, dan tidak berguna. Ia tidak pernah tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak pernah tahu bahwa uang puluhan miliar dari asuransi itu hanyalah uang receh bagiku. Ironi yang sangat luar biasa dramatis ini membuatku tertawa sambil menangis. Suamiku, laki-laki yang selalu merendahkanku setiap hari, laki-laki yang bekerja siang malam mencari muka di perusahaannya, sama sekali tidak menyadari satu hal. Ia tidak menyadari bahwa istri yang ia anggap miskin dan ingin ia bunuh ini adalah pewaris tunggal, pemilik asli, dan pemegang saham mayoritas dari seluruh perusahaan tempat ia bekerja. Aku adalah bos dari bos besarnya. Aku adalah orang yang menggajinya setiap bulan. Dan malam ini, ia baru saja membangunkan naga yang selama ini tertidur lelap. Hujan di luar sana masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Seolah alam semesta ikut menangisi kebodohan yang telah kulakukan selama 3 tahun terakhir ini. Aku masih duduk membeku di balik kemudi, dikelilingi oleh dokumen-dokumen kematianku sendiri yang berserakan di kursi penumpang dan lantai mobil. Tawa getirku telah memudar, digantikan oleh keheningan yang menyesakkan dada. Pikiranku melayang jauh menembus waktu, memutar kembali memori-memori kelam yang selama ini selalu kucoba warnai dengan harapan palsu. Aku mengingat kembali masa-masa awal pernikahan kami. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Aku percaya pada janji manisnya di depan altar. Namun, kebohongan besar itu sudah dimulai sejak bulan-bulan pertama kami tinggal bersama. Aku masih ingat dengan sangat jelas malam itu. Suamiku pulang dengan wajah ditekuk, membanting tas kerjanya ke atas sofa dengan kasar. Saat aku membawakan segelas teh hangat untuknya, ia menatapku dengan tatapan menyalahkan. Perusahaan sedang krisis besar. Bos-bos di atas sana benar-benar tidak punya otak. Makinya malam itu, mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Gajiku dipotong 50% bulan ini. Mereka beralasan omset menurun. Padahal aku tahu mereka hanya ingin menekan biaya operasional. Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Kau jangan berani-berani meminta uang belanja lebih padaku. Malam itu, aku hanya menunduk dan mengangguk patuh, berpura-pura bersimpati pada nasib malangnya sebagai karyawan yang ditindas. Aku memeluknya, menenangkannya, dan berjanji akan sangat berhemat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Aku bahkan berjanji akan mencari pekerjaan sampingan untuk membantunya. Padahal, di balik wajah simpati yang kutunjukkan, hatiku menjerit menertawakan kebohongannya yang begitu nyata. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Aku tahu persis bahwa perusahaan sama sekali tidak sedang krisis. Omset justru sedang naik pesat kuartal itu. Dan yang paling penting, tidak ada satupun kebijakan pemotongan gaji karyawan. Aku tahu hal itu dengan sangat pasti karena akulah yang menandatangani persetujuan pencairan dana gaji seluruh karyawan setiap bulannya melalui pengacaraku. Gaji suamiku utuh, bahkan ia baru saja mendapatkan bonus kinerja yang cukup besar.
Lalu kemana perginya uang-uang itu? Kenapa ia harus berbohong kepadaku dan membuatku hidup dalam kesulitan finansial yang direkayasa? Kini, melihat bukti transfer aset atas nama selingkuhannya yang berserakan di mobil ini, pertanyaan bertahun-tahun itu akhirnya terjawab sudah. Uang yang seharusnya menjadi nafkah keluargaku, uang yang ia klaim dipotong oleh perusahaan, ternyata mengalir deras untuk membiayai gaya hidup mewah perempuan lain. Kebohongan itu tidak berhenti sampai di situ. Aku teringat kejadian menyakitkan lainnya yang terjadi menjelang perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Saat itu, suamiku merengek, menuntut, dan pada akhirnya memaksaku untuk membelikan sebuah mobil baru. Ia beralasan mobil lamanya sudah sering mogok dan membuatnya malu saat harus bertemu klien penting. Namun, ia bersikeras tidak mau menggunakan uang tabungannya, yang selalu ia sebut sangat sedikit, dan justru menekan mental diriku. Kau ini istri macam apa? Suamimu bekerja banting tulang di luar sana. Masa untuk mendukung penampilanku saja kau tidak bisa membantu? Bentaknya saat itu, menatapku dengan pandangan jijik. Jual saja perhiasan-perhiasan murah bawaan dari ibumu yang sudah meninggal itu. Toh bentuknya juga norak. Paling laku beberapa juta di pasar loak. Tambahkan dengan sisa uang belanjamu. Aku butuh uang muka mobil itu minggu depan. Perkataannya tentang perhiasan peninggalan ibuku benar-benar merobek hatiku. Ia mengira perhiasan itu adalah barang murahan karena penampilanku yang selalu sederhana dan kusam di rumah. Ia tidak pernah tahu bahwa kotak perhiasan kayu yang kusimpan di dasar lemari itu berisi berlian murni, zamrud, dan safir langka bernilai puluhan miliar rupiah yang diwariskan turun-temurun di keluargaku. Hari itu, aku pergi keluar rumah membawa kotak perhiasan tersebut. Aku menangis di sepanjang jalan menuju bank pribadiku. Aku tidak menjual satupun perhiasan ibuku. Aku menemui manajer bank pribadiku, mengambil uang tunai ratusan juta dari rekening rahasiaku, dan membawanya pulang. Aku menyerahkan uang itu kepadanya sambil berkata bahwa aku telah menjual seluruh perhiasan ibuku di toko emas dengan harga yang sangat murah. Aku masih ingat senyum puas dan serakah di wajahnya saat menerima tumpukan uang tunai itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah karena telah merampas harta peninggalan ibuku. Ia langsung pergi ke dealer hari itu juga, membeli mobil mewah impiannya, yang ternyata, seperti yang baru ku ketahui malam ini, sering ia gunakan untuk menjemput dan berselingkuh dengan perempuan itu. Penderitaanku tidak hanya datang dari suamiku. Aku juga harus menelan pil pahit setiap kali ibu mertuaku datang berkunjung. Ingatan tentang kunjungannya bulan lalu kembali berputar di benakku seperti kaset rusak yang menyiksa telinga. Ibu mertuaku datang tanpa diundang, masuk ke dalam rumah dan langsung mengusapkan jarinya ke atas meja televisi, mencari debu. Rumah ini selalu terasa suram dan bau kemiskinan. Ucapnya dengan nada tinggi yang sengaja dibuat agar aku mendengarnya dari dapur. Ia berjalan menghampiriku yang sedang memasak, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Kau ini benar-benar tidak tahu diuntung. Anakku itu manajer, gajinya besar, wajahnya tampan. Dia bisa mendapatkan perempuan mana saja di luar sana. Perempuan berpendidikan, perempuan kaya, perempuan yang bisa merawat diri. Tapi dia malah terjebak dengan perempuan udik, miskin, dan tidak berguna sepertimu. Hina ibu mertuaku dengan suara melengking. Kau ini cuma benalu di keluarga kami. Bisanya cuma menghabiskan uang anakku. Masakanmu juga rasanya seperti makanan sisa. Kapan kau mau sadar diri dan pergi dari hidup anakku? Kata-kata, benalu, dan perempuan miskin, sudah menjadi sarapan pagiku setiap kali bertemu dengannya. Setiap kali ia menghinaku, suamiku hanya diam saja, pura-pura membaca koran atau bermain ponsel, seolah membenarkan semua ucapan ibunya. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh ke dalam masakan, dan menjawab dengan suara lirih, "Maafkan saya, Ibu." Mengapa? Mengapa aku diam saja selama 3 tahun ini? Mengapa perempuan dengan kekayaan triliunan rupiah dan kekuasaan sebesar diriku rela diinjak-injak seperti keset kotor di rumah ini? Jawabannya selalu membawa kembali ingatanku pada hari terakhir ayahku sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya di ranjang rumah sakit. Ayahku menggenggam tanganku dengan lemah. Beliau adalah seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaannya dari nol. Namun beliau juga seorang pria yang sangat kesepian karena selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya mengincar hartanya.
Berjanjilah pada ayah, ucapnya dengan suara parau yang selalu terngiang di telingaku. Jangan biarkan hartamu membutakan orang yang mendekatimu. Sembunyikan identitasmu. Hiduplah sebagai perempuan biasa. Carilah laki-laki yang benar-benar mencintaimu karena dirimu sendiri, bukan karena uangmu. Ujilah dia. Jika dia bisa bertahan di saat kau tampak tidak memiliki apa-apa, maka dialah pria yang pantas mendampingimu menjaga kerajaan bisnis keluarga kita. Wasiat itulah yang menjadi belengguku selama ini. Aku mematuhi pesan ayahku. Aku menyembunyikan semua hartaku melalui pengacara kepercayaanku, hidup sangat sederhana, dan membiarkan suamiku menjadi kepala keluarga seutuhnya untuk menguji ketulusannya. Aku terus bertahan, menipu diriku sendiri bahwa suatu hari nanti suamiku akan berubah menjadi lebih baik, bahwa ia akan melihat ketulusan cintaku yang melayani semua kebutuhannya tanpa menuntut apa-apa. Namun malam ini, di dalam mobil yang dingin ini, dengan selembar sertifikat kematian palsu di tanganku, aku menyadari satu kebenaran yang mutlak. Ujian ini telah selesai. Suamiku tidak hanya gagal total dalam ujian ini, ia telah merobek-robek kertas ujiannya, meludahinya, dan berniat membunuh pengujinya. Kesedihan dan rasa kecewa yang sedari tadi menyesakkan dadaku perlahan menguap, terbawa oleh dinginnya angin malam. Air mataku telah benar-benar kering. Otot-otot di wajahku menegang. Hatiku yang selama ini lembut dan penuh kasih sayang, kini membeku menjadi es yang sangat keras dan tajam. Kesabaran seorang istri yang selalu mengalah kini telah mati, digantikan oleh kemarahan yang tenang, dingin, dan sangat mematikan. Aku memungut kembali semua dokumen asuransi dan bukti perselingkuhan itu satu persatu. Kumasukkan kembali ke dalam ransel hitam dengan rapi, seolah-olah ransel itu tidak pernah kubuka. Aku menutup resletingnya dengan perlahan. Suamiku ingin aku mati malam ini agar ia bisa hidup bahagia dengan harta dan selingkuhannya. Ibu mertuaku ingin aku menghilang agar anaknya bisa mencari istri yang kaya raya. Kalian menginginkan perempuan yang kuat dan kaya raya, bisikku pada kegelapan malam, dengan seulas senyum sinis yang mulai terukir di bibirku. Baiklah, malam ini, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Tapi bersiaplah, karena perempuan yang akan kalian hadapi bukan lagi istri yang lemah, melainkan mimpi buruk yang akan menghancurkan hidup kalian hingga tak bersisa. Aku menghidupkan kembali mesin mobilku. Alih-alih memutar balik seperti saran kakek misterius itu, aku memasukkan gigi dan menekan pedal gas. Aku akan tetap melanjutkan perjalanan ke villa itu malam ini. Bukan sebagai domba yang menyerahkan diri untuk disembelih, melainkan sebagai sang algojo yang akan mengeksekusi para pengkhianat. Waktu bermain-main sebagai orang miskin sudah habis. Malam ini, aku akan merebut kembali tahtaku. Deru mesin mobilku terasa menderu lebih kasar di tengah guyuran hujan yang semakin menggila. Jalanan lereng bukit ini semakin curam dan berkelok, menuntut konsentrasi penuh dari siapapun yang berani melintasinya di malam yang kelam ini. Namun, pikiranku justru melesat mundur ke belakang, merangkai kembali kepingan-kepingan kejadian yang selama ini terabaikan oleh sepasang mata rabunku yang dibutakan oleh cinta. Ransel hitam yang berisi dokumen kematianku di kursi sebelah seolah menjadi saksi bisu kebodohanku. Bagaimana mungkin aku tidak menyadari sejak awal bahwa laki-laki yang tidur di ranjang yang sama denganku setiap malam memiliki hati sebusuk itu? Sebenarnya, jika aku mau jujur pada diriku sendiri, pertanda itu sudah ada. Beberapa minggu sebelum malam jahanam ini terjadi, aku sudah memegang sebuah rahasia besar. Sebuah kelemahan fatal yang bisa menghancurkan hidup suamiku dalam sekejap. Hanya saja, saat itu aku masih berusaha menyangkalnya, menipu diriku sendiri bahwa ia mungkin hanya sedang tersesat dan butuh bimbinganku sebagai istrinya. Kejadian itu bermula pada suatu malam di akhir pekan. Suamiku pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berat. Ia berjalan terhuyung-huyung, menebarkan bau alkohol yang sangat menyengat bercampur dengan aroma parfum perempuan yang sangat tajam dan murahan. Ia meracau tidak jelas, membentakku saat aku mencoba membantunya melepaskan sepatu, lalu tertidur pulas di sofa ruang tamu dengan pakaian kantor yang masih melekat di tubuhnya. Malam itu, setelah aku membersihkan sisa muntahannya dan menyelimutinya, aku berjalan menuju ruang kerjanya untuk mematikan lampu. Di sanalah aku melihat tas kerjanya tergeletak terbuka di lantai, dan laptop miliknya masih menyala di atas meja kerja. Layarnya memancarkan cahaya kebiruan di ruangan yang gelap.
Biasanya, ia sangat posesif dengan benda itu. Ia memasang kata sandi yang rumit dan tidak pernah mengizinkanku menyentuhnya dengan alasan banyak dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh dilihat oleh orang luar. Apalagi oleh istri yang ia anggap bodoh sepertiku. Aku melangkah mendekati meja dengan niat awal hanya ingin mematikan laptop tersebut agar tidak cepat rusak. Namun, saat tanganku menyentuh layar sentuhnya, sebuah notifikasi pesan singkat muncul di sudut kanan bawah layar. Pesan itu berasal dari sebuah aplikasi percakapan yang disembunyikan. Sayang, uang transferan untuk tas mewahnya sudah masuk. Terima kasih ya. Kapan kita bisa liburan ke luar negeri lagi menggunakan dana khusus itu? Istri bodohmu itu tidak curigakan. Mataku terbelalak membaca rentetan kalimat itu. Tanganku seketika terasa dingin. Rasa penasaran yang selama ini kutekan dalam-dalam akhirnya meledak. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menggeser kursor dan mengklik pesan tersebut. Aplikasi percakapan itu terbuka lebar, menampilkan riwayat obrolan yang sangat panjang antara suamiku dengan seorang perempuan yang kontaknya ia simpan dengan nama samaran. Namun, melihat foto profilnya, aku langsung mengenalinya. Itu adalah rekan kerjanya di kantor, perempuan yang selalu ia bela mati-matian dan ia sebut sebagai teman biasa. Hatiku hancur berkeping-keping saat membaca percakapan mereka. Mereka saling memanggil dengan sebutan sayang, bertukar foto mesra, dan merencanakan masa depan bersama. Lebih menyakitkan lagi, mereka berdua sering menertawakanku, menghinaku sebagai perempuan udik yang mudah ditipu, dan merencanakan bagaimana cara memeras uang dari gajinya sebelum menceraikanku. Namun, rasa sakit hati karena perselingkuhan itu seketika tergantikan oleh rasa terkejut yang jauh lebih besar saat mataku menangkap frasa dana khusus yang sering mereka sebutkan. Dengan insting yang tajam, aku mulai menggeledah isi laptop itu. Aku memeriksa setiap folder, setiap dokumen, dan menemukan sebuah folder tersembunyi yang dilindungi oleh kata sandi. Ia lupa bahwa meskipun ia menganggapku bodoh, aku adalah perempuan yang memiliki insting tajam. Aku mencoba beberapa kombinasi angka, mulai dari tanggal lahirnya, tanggal lahir selingkuhannya, hingga akhirnya folder itu terbuka saat aku memasukkan tanggal di mana ia pertama kali mendapat promosi jabatan di perusahaanku. Di dalam folder itu, aku menemukan puluhan berkas laporan keuangan. Sebagai pemilik asli dan pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut, aku tentu saja sangat hafal dengan alur keuangan perusahaanku sendiri, meski aku selalu memantaunya dari jauh melalui pengacaraku. Aku mulai membaca angka-angka di layar laptop suamiku, membandingkannya dengan laporan asli yang selalu kuterima setiap bulan. Darahku mendidih saat menyadari apa yang telah ia lakukan. Suamiku tidak hanya berselingkuh, ia juga seorang pencuri kelas kakap. Ia telah memanipulasi data vendor, membuat proyek fiktif, dan menggelapkan dana operasional perusahaan hingga mencapai angka miliaran rupiah. Uang itulah yang ia gunakan untuk membelikan mobil mewah, apartemen, perhiasan, dan liburan ke luar negeri untuk selingkuhannya. Pantas saja ia selalu berteriak bahwa perusahaan sedang krisis dan memaksaku hidup serba kekurangan. Ia merampok perusahaanku sendiri untuk membiayai perempuan peliharaannya. Malam itu, aku menyalin seluruh data tersebut ke dalam sebuah penyimpanan eksternal berukuran kecil yang selalu kubawa. Aku memegang bukti kejahatan finansial yang bisa menjebloskannya ke penjara selama belasan tahun. Namun, yang paling menarik dari penemuanku malam itu bukanlah bukti korupsinya, melainkan penemuan tentang kelemahan psikologis terbesarnya. Di sela-sela percakapannya dengan selingkuhannya, suamiku sering mengeluh tentang bos besar perusahaan, yang tanpa ia sadari adalah diriku sendiri. Ia menggambarkan bos besar sebagai sosok penguasa yang sangat kejam, bertangan besi, misterius, dan tidak kenal ampun. Aku teringat sebuah kejadian beberapa bulan yang lalu, saat aku menyuruh pengacaraku mengirimkan email peringatan teguran kinerja secara acak kepada beberapa level manajer, termasuk suamiku, hanya untuk melihat kinerja perusahaan. Sore harinya, suamiku pulang dalam keadaan sangat kacau. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, tubuhnya gemetar hebat, dan napasnya tersengal-sengal. Ia langsung mengunci diri di kamar mandi, dan aku bisa mendengar suara muntahannya. Saat ia keluar, ia menangis terseduh-seduh di pangkuanku, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meracau ketakutan bahwa karirnya akan hancur, bahwa bos besar sedang mengawasinya, bahwa ia akan tamat jika sampai dipecat.
Ia bahkan tidak bisa tidur berhari-hari hanya karena selembar email peringatan standar. Di hadapanku dan keluarganya ia bisa bersikap seperti raja yang sombong dan tak terkalahkan. Namun di hadapan kekuasaan, bos besar, ia hanyalah seekor tikus kecil yang pengecut dan rapuh. Karirnya dan jabatannya adalah segalanya baginya. Jika hal itu disentuh, mentalnya akan hancur lebur. Penemuan malam itu menjadi senjata rahasiaku. Sebuah senjata yang kusimpan rapat-rapat, menunggu waktu yang tepat untuk kugunakan. Awalnya, aku berharap ia akan sadar dan berubah, sehingga aku tidak perlu menarik pelatuk senjata itu. Namun kini, di tengah hujan badai dan ancaman pembunuhan yang ia rencanakan untukku malam ini, aku menyadari bahwa waktu untuk berharap telah habis. Suamiku telah menggali kuburannya sendiri. Ia memberiku alasan terkuat untuk berhenti menjadi korban yang pasif. Senjata berupa bukti penggelapan miliaran rupiah dan pengetahuan tentang ketakutan terbesarnya pada sosok bos besar, kini sudah siap di tanganku. Ditambah dengan bukti sertifikat kematian dan asuransi jiwa palsu yang ada di ransel ini, amunisiku sudah lebih dari cukup. Aku menatap tajam menembus kaca depan mobil yang berembun. Bayangan wajah suamiku, selingkuhannya, dan ibu mertuaku yang selalu merendahkanku bergantian melintas di benakku. Malam ini, mereka semua berkumpul di villa itu. Mereka berpikir sedang merayakan kemenangan mereka, merayakan kematianku yang akan segera terjadi. Mereka tidak tahu bahwa yang sedang melaju ke arah mereka bukanlah seorang korban kecelakaan yang malang, melainkan sang pemegang kendali nasib mereka yang siap menjatuhkan hukuman paling mematikan. Mobilku masih melaju membelah kelamnya malam, menapaki sisa perjalanan menuju kawasan villa di puncak bukit. Suara rintik hujan yang menghantam atap mobil kini terdengar berbeda di telingaku. Bukan lagi suara alam yang menakutkan, melainkan ritme genderang perang yang mengiringi langkahku. Aku telah selesai meratapi nasib. Mataku kini terasa kering. Tatapanku lurus dan tajam ke depan. Rasa takut yang sejak tadi mencekik leherku telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh ketenangan yang mematikan. Tangan kiriku meraba ransel hitam yang duduk manis di kursi penumpang. Di dalam sana, tersimpan bukti rencana busuk suamiku yang ingin melenyapkan nyawaku demi mencairkan asuransi puluhan miliar. Di kepalaku, tersimpan rahasia penggelapan dana perusahaanku yang ia lakukan untuk memanjakan perempuan simpanannya. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu dengan sempurna. Aku tidak lagi menjadi istri yang buta dan tuli. Aku telah berubah. Aku menepi sebentar di bahu jalan yang agak lebar, memastikan posisiku aman dari kendaraan lain, meski rasanya tak ada satupun mobil yang melintas di cuaca seburuk ini. Aku meraih ponselku dari dalam saku jaket, menghidupkan fitur layar, dan menyambungkannya ke sistem audio mobil melalui koneksi tanpa kabel. Jariku dengan cekatan menekan sebuah nomor yang berada di urutan paling atas daftar kontak daruratku. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara berat dan tegas menyapaku dari seberang sana. Halo. Nyonya, ada yang bisa saya bantu malam-malam begini? Cuaca sedang sangat buruk. Saya harap Anda berada di tempat yang aman. Suara itu milik pengacaraku. Pria parubaya yang sangat setia. Tangan kananku yang mengurus seluruh aset kekayaanku, menjaga identitas rahasiaku, dan mengendalikan perusahaan atas namaku sejak ayahku meninggal. Dialah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu persis siapa aku dan seberapa besar kekuasaan yang kumiliki. Aku sedang berada di jalan menuju kawasan villa lereng bukit, arah luar kota. Jawabku dengan nada suara yang sangat datar dan dingin. Tidak ada sedikit pun getaran kesedihan dalam suaraku. Terdengar helaan napas terkejut dari seberang telepon. Nyonya, itu sangat berbahaya. Hujan badai sedang melanda daerah sana dan rawan longsor. Apa yang Nyonya lakukan di sana sendirian? Biar saya kirimkan tim pengawal sekarang juga untuk menjemput Anda. Tidak perlu menjemputku. Rencanaku bukan untuk pulang malam ini. Selaku cepat, memotong kepanikannya. Dengarkan aku baik-baik. Aku butuh kau bergerak sekarang juga. Waktu kita tidak banyak. Pengacaraku terdiam sejenak, menyadari perubahan drastis pada nada suaraku. Sebagai orang yang sudah lama bekerja untukku, ia tahu betul bahwa jika aku berbicara dengan nada seperti ini, itu berarti ada sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Baik, Nyonya. Apa perintah Anda?
Kumpulkan seluruh berkas penggelapan dana operasional perusahaan yang dilakukan oleh manajer wilayah bernama. Aku menyebutkan nama suamiku, membuat pengacaraku tersentak kaget. Selama ini, aku selalu melarangnya mengawasi suamiku karena aku ingin mengujinya secara murni. Namun malam ini, batasan itu telah kuhancurkan. Bawa bukti mutasi rekeningnya, bukti proyek fiktifnya, dan semua aliran dana yang masuk ke rekening perempuan bernama. Aku menyebutkan nama selingkuhannya. Nyonya, apakah Anda akhirnya mengetahui apa yang mereka lakukan di belakang Anda selama ini? Tanya pengacaraku dengan nada hati-hati namun terdengar lega. Aku tahu lebih dari itu, jawabku dingin. Suamiku menyuruhku menyusulnya ke villa malam ini. Dia menyuruhku melewati jalan lama yang curam dan licin ini. Dia berharap aku mati kecelakaan, masuk ke jurang. Astaga, kurang ajar. Ini sudah masuk ranah percobaan pembunuhan terencana. Nyonya, saya akan menelepon kepala kepolisian daerah sekarang juga. Suara pengacaraku meledak dalam amarah. Lakukan itu, perintahku tegas. Bawa tim kepolisian bersamamu. Bawa juga tim auditor internal perusahaan kita. Siapkan surat pemecatan tidak hormat untuknya dan perempuan itu. Buat agar surat itu berlaku detik ini juga. Dan yang paling penting, hubungi pihak bank. Blokir seluruh rekening atas namanya, rekening perempuan itu, dan rekening ibu mertuaku. Segel semua aset, rumah, apartemen, dan mobil yang dibeli menggunakan uang perusahaan. Akan saya laksanakan, Nyonya. Semua surat dan dokumen akan siap dalam waktu kurang dari setengah jam. Saya dan tim akan langsung meluncur ke lokasi. Satu hal lagi, tambahku sebelum ia mematikan telepon. Datanglah ke villa nomor 8 di ujung bukit. Aku akan masuk lebih dulu. Tunggu aba-abaku sebelum kalian masuk menyerbu. Aku ingin melihat seberapa tinggi dia bisa terbang sebelum aku memotong sayapnya dan menjatuhkannya ke dasar neraka malam ini. Paham, Nyonya. Tolong berhati-hatilah. Kami akan segera tiba. Sambungan telepon terputus. Ruang kabin mobil kembali diisi oleh suara deru napasku sendiri. Aku menatap layar ponselku sejenak. Rencana balas dendam ini sudah bergulir dan tidak bisa dihentikan lagi. Aku mulai menyusun strategi di dalam kepalaku, langkah demi langkah. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Kematian terlalu mudah untuk orang-orang seperti mereka. Mereka harus merasakan kehancuran perlahan, kehilangan segala hal yang mereka banggakan, kehilangan harga diri, harta, dan kebebasan mereka. Aku kembali melajukan mobilku. Jarak menuju villa itu sudah tidak jauh lagi. Setelah melewati beberapa belokan tajam terakhir, aku bisa melihat cahaya lampu yang terang benderang dari kejauhan. Sebuah villa mewah yang berdiri megah di tengah kesunyian perbukitan. Aku memelangkan laju mobilku dan mematikan lampu utama, hanya menyisakan lampu senja agar kedatanganku tidak terlalu mencolok. Aku memarkirkan mobilku sedikit jauh dari pekarangan villa, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan pinus. Hujan mulai sedikit mereda, menyisakan gerimis yang menusuk tulang. Dari tempatku berada, aku bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam villa sana melalui jendela kaca besarnya yang tidak tertutup gorden. Di ruang tengah yang luas, suamiku sedang duduk santai di atas sofa mewah. Ia memegang segelas minuman berwarna keemasan, tertawa terbahak-bahak dengan wajah memerah. Di sebelahnya, duduk selingkuhannya yang memakai gaun tidur sutra yang sangat terbuka, bermanja-manja dan menyandarkan kepalanya di bahu suamiku. Dan yang membuat darahku semakin mendidih adalah kehadiran sosok ketiga di ruangan itu. Ibu mertuaku. Wanita tua yang selalu menghinaku miskin itu sedang duduk di kursi goyang. Ikut tertawa lepas sambil menikmati hidangan mahal di atas meja. Mereka terlihat sangat bahagia. Sebuah potret keluarga kecil yang sempurna, dibangun di atas penderitaan dan rencanaku yang akan dihilangkan nyawanya malam ini. Mereka sedang berpesta. Berpesta menunggu kabar kematianku. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Kuambil ransel hitam itu dan kusampirkan di bahuku. Beban ransel ini kini tidak lagi terasa berat, melainkan terasa seperti senjata mematikan yang siap menghancurkan dunia mereka. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar menembus gerimis. Air hujan membasahi wajah dan jaketku,
Namun aku tidak peduli. Langkahku mantap menyusuri jalan setapak berbatu menuju pintu utama villa. Aku berjalan bukan sebagai istri yang ketakutan dan penuh air mata. Aku berjalan sebagai nyonya direktur utama, pemilik segala hal yang mereka pijak saat ini. Waktu bermain petak umpet sudah selesai. Sekarang saatnya pertunjukan utama dimulai. Malam ini, di villa ini, aku akan mencabut semua topeng mereka dan memastikan mereka tidak akan pernah bisa tersenyum lagi seumur hidup mereka. Aku mengangkat tanganku, bersiap untuk mengetuk pintu kayu besar di hadapanku. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hujan gerimis masih turun menyisakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Tetapi darah yang mengalir di sekujur tubuhku terasa panas mendidih. Langkah kakiku berderak menginjak kerikil di jalan setapak menuju pintu utama villa mewah tersebut. Air hujan menetes dari ujung rambutku, membasahi wajah dan meresap ke dalam jaket tipis yang kukenakan. Namun, aku sama sekali tidak mempedulikan rasa dingin itu. Mataku menatap lurus ke arah pintu kayu jati berukir di hadapanku, bersiap untuk menghancurkan kebahagiaan palsu yang sedang dirayakan oleh orang-orang di dalam sana. Dari luar, aku bisa mendengar lamat-lamat suara musik klasik yang mengalun lembut dari dalam villa, diselingi oleh suara tawa yang sangat kukenal. Itu adalah tawa suamiku, tawa lepas yang jarang sekali ia tunjukkan saat berada di rumah bersamaku. Ada juga suara tawa melengking milik perempuan itu, Sekar, dan suara kekahan serak dari ibu mertuaku. Mereka benar-benar sedang menikmati malam ini, malam yang seharusnya menjadi malam terakhirku bernapas di dunia ini menurut rencana keji mereka. Aku mengangkat tangan kananku yang sedari tadi mencengkeram erat tali ransel hitam milik suamiku. Dengan buku-buku jari yang memutih, aku mengetuk pintu kayu itu dengan keras. Ketukanku menggema, membelah suara rintik hujan dan menghentikan suara tawa di dalam seketika. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan keterkejutan mereka di dalam sana. Suamiku pasti mengira bahwa yang datang adalah polisi hutan atau warga sekitar yang membawa kabar tentang mobilku yang hancur di dasar jurang. Ia pasti sedang menyiapkan ekspresi wajah sedih palsunya sekarang. Terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekati pintu. Kunci diputar, dan pintu kayu itu perlahan terbuka. Wajah suamiku muncul dari balik pintu, menampilkan ekspresi duka cita yang sudah dibuat-buat sedemikian rupa. Namun, detik ketika matanya bertubrukan dengan mataku, ekspresi duka cita itu luntur seketika. Mulutnya sedikit terbuka, matanya terbelalak lebar seakan-akan bola matanya nyaris melompat keluar dari rongganya. Wajahnya yang semula memerah karena pengaruh alkohol kini berubah pucat pasi seputih kertas. Ia menatapku dari ujung rambut yang basah kuyup hingga ke ujung sepatu, seolah-olah ia sedang melihat hantu yang bangkit dari kuburan. Tubuhnya membeku di ambang pintu. Ia tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Napasnya tertahan. Jelas sekali, melihatku berdiri hidup-hidup di depan pintu villa ini adalah hal terakhir yang ia harapkan terjadi malam ini. Rencananya gagal total, dan otaknya yang licik pasti sedang bekerja keras memproses kenyataan ini. Kenapa diam saja? Sapaku dengan nada suara yang sangat datar dan dingin, memecah kesunyian yang mencekam di antara kami. Bukankah kau menyuruhku mengantarkan ransel hitam ini secepatnya? Aku sudah melewati jalur lama di lereng bukit seperti yang kau perintahkan. Mendengar suaraku, suamiku tersentak kaget. Ia dengan cepat mengubah ekspresi terkejutnya menjadi ekspresi marah, sebuah mekanisme pertahanan diri yang selalu ia gunakan untuk menutupi kesalahannya. Ia menarik lenganku dengan kasar, menyeretku masuk ke dalam villa, dan langsung menutup pintu rapat-rapat. "Kenapa kau lama sekali, dasar perempuan bodoh?" bentaknya dengan suara yang bergetar hebat, berusaha terdengar garang meski matanya masih memancarkan kepanikan yang luar biasa. "Kau tahu berapa lama aku menunggumu? Dan lihat dirimu. Basah kuyup seperti tikus got. Kau membuat malu saja. Mana ranselku? Berikan padaku sekarang." Ia mengulurkan tangannya dengan kasar, berusaha merebut ransel hitam yang tersampir di bahuku. Namun, aku melangkah mundur, menghindari jangkauannya. Aku menatapnya dengan tatapan merendahkan yang belum pernah aku tunjukkan sebelumnya. Aku tidak lagi menunduk, aku tidak lagi menangis, dan aku tidak lagi meminta maaf. "Jangan sentuh aku," ucapku dengan suara rendah namun penuh penekanan, membuat tangannya terhenti di udara. Aku berjalan melewatinya begitu saja,
memasuki ruang tengah villa yang terang benderang dan dihiasi perabotan mewah. Di ruang tengah itu, pemandangan yang menyakitkan mata menyambutku. Di atas meja marmer yang besar, tersaji berbagai macam hidangan mewah, botol-botol minuman keras dari luar negeri yang harganya jutaan rupiah, dan kue tart berukuran sedang. Di sofa kulit berwarna coklat tua, duduk Sekar, perempuan yang selama ini menjadi parasit dalam pernikahanku. Ia mengenakan gaun tidur berbahan sutra merah yang sangat tipis dan terbuka, memperlihatkan perhiasan berlian berkilau yang melingkar di lehernya. Di seberangnya, ibu mertuaku sedang duduk bersandar nyaman di kursi goyang, memegang piring kecil berisi potongan daging panggang. Melihat kedatanganku, ibu mertuaku langsung menghentikan kunyahannya. Wajah tuanya berkerut penuh rasa jijik dan kemarahan. Ia meletakkan piringnya dengan kasar ke atas meja hingga menimbulkan bunyi dentingan yang nyaring. "Untuk apa perempuan miskin ini masuk ke dalam sini?" teriak ibu mertuaku dengan suara melengking yang memekakkan telinga. Ia menatapku dengan sorot mata penuh kebencian. "Lihat lantainya jadi kotor dan basah. Kau ini memang tidak punya otak ya? Suamimu sedang ada pertemuan bisnis penting di sini, dan kau malah datang mengacau dengan penampilan gembel seperti itu. Keluar kau dari sini. Jangan membuat anakku malu di depan kliennya." Aku menoleh ke arah ibu mertuaku, lalu mengalihkan pandanganku ke arah Sekar yang sedang duduk menyilangkan kaki dengan gaya angkuh. "Pertemuan bisnis penting?" ulangku dengan senyum sinis yang mulai terukir di sudut bibirku. Sejak kapan rapat bisnis mengharuskan kliennya memakai gaun tidur sutra transparan di tengah malam? Dan sejak kapan ibu mertua ikut hadir dalam pertemuan bisnis sambil memakan daging panggang seharga jutaan rupiah? Sekar mendelik ke arahku, merasa tersinggung dengan ucapanku. Ia berdiri dari sofa, merapikan gaun tidurnya dengan gaya yang dibuat-buat elegan, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan. "Jaga ucapanmu ya. Suamimu yang mengundang kami ke sini untuk merayakan kesuksesannya. Kalau kau tidak suka, silakan pergi. Toh dari awal memang tidak ada yang mengharapkan kehadiran perempuan udik sepertimu di sini. Kau hanya merusak pemandangan." Suamiku bergegas menyusulku ke ruang tengah. Ia berdiri di antara aku dan Sekar, mencoba mengambil alih kendali situasi yang mulai memanas. Wajahnya masih terlihat tegang, namun ia berusaha menutupi kepanikannya dengan kemarahan. "Cukup. Jangan banyak bicara kau," bentak suamiku sambil menunjuk tepat ke depan wajahku. "Kau sudah mengantarkan ransel itu. Sekarang letakkan di sana dan cepat pulang. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi malam ini. Urusanku di sini masih banyak." Aku tidak bergeming sedikit pun dari tempatku berdiri. Aku justru melangkah lebih dekat ke arah meja marmer, meletakkan ransel hitam itu di atasnya dengan gerakan pelan dan terukur. Namun, tanganku tetap bertumpu di atas resleting ransel tersebut, menolak untuk melepaskannya. Aku menatap mata suamiku dalam-dalam, menembus dinding kepalsuan yang ia bangun. "Urusanmu memang masih sangat banyak malam ini," ucapku dengan suara yang sangat tenang, kontras dengan teriakannya tadi. "Tapi sayangnya, bukan urusan dengan selingkuhanmu atau dengan ibumu yang selalu menumpang hidup pada uang harammu. Urusanmu malam ini adalah denganku." Suamiku tertawa hambar, sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi kegugupannya. "Uang haram apa maksudmu? Kau ini sudah gila karena kehujanannya? Cepat berikan ransel itu padaku dan pergi dari sini sebelum aku memanggil satpam kawasan ini untuk menyeretmu keluar." 12.543 juta rupiah, ucapku dengan lantang dan sangat jelas, mengabaikan ancamannya. Kata-kata berupa nominal angka itu meluncur begitu saja dari mulutku, bagaikan mantra yang langsung membekukan seluruh isi ruangan. Suara tawa paksa suamiku terhenti di udara. Matanya yang tadi memancarkan kemarahan kini berubah menjadi lautan ketakutan yang luar biasa. Rahangnya jatuh, bibirnya bergetar tanpa mengeluarkan suara. Sekar dan ibu mertuaku saling berpandangan dengan wajah kebingungan, tidak mengerti apa arti dari angka yang baru saja aku sebutkan. Apa maksudmu?" tanya suamiku dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat serak dan nyaris terdengar seperti bisikan. Keringat dingin mulai bermunculan di dahi dan pelipisnya. Aku tersenyum semakin lebar, sebuah senyuman yang tidak memancarkan kehangatan sama sekali. "Itu adalah total jumlah uang operasional perusahaan yang telah kau gelapkan selama 2 tahun terakhir ini.
Termasuk dana dari proyek fiktif pengadaan alat berat bulan lalu yang kau transfer ke rekening pribadi perempuan berbaju merah murahan di sebelahmu itu. Kaki suamiku seketika lemas. Ia melangkah mundur satu langkah hingga punggungnya menabrak tepi meja marmer. Tangannya meremas ujung kemejanya dengan sangat kuat. Kau, dari mana kau tahu omong kosong ini? Siapa yang meracuni otakmu? Sergahnya dengan nada panik, matanya bergerak liar ke kiri dan ke kanan. Aku tahu semuanya, jawabku sambil melangkah maju mendekatinya, memaksanya untuk menatap langsung ke mataku. Aku tahu tentang folder tersembunyi di laptopmu. Aku tahu tentang vendor-vendor palsu yang kau ciptakan. Aku tahu kau membeli apartemen mewah untuknya, membelikan mobil sport, dan membiayai liburan kalian ke luar negeri menggunakan uang yang bukan hakmu. Dan yang paling penting, aku sengaja menjeda kalimatku, membiarkan keheningan menyiksa mentalnya. Aku bisa mendengar suara napasnya yang semakin memburu, persis seperti orang yang sedang mengalami serangan panik. Jantungnya pasti berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin pecah. Aku tahu betul senjata psikologis apa yang paling ampuh untuk menghancurkan kewarasannya. Yang paling penting, lanjutku dengan suara pelan namun mengiris sangat tajam. Bos besar perusahaan juga sudah tahu semuanya. Begitu kata, bos besar, keluar dari mulutku, pertahanan mental suamiku hancur lebur tanpa sisa. Wajahnya seketika berubah menjadi warna abu-abu pucat seperti mayat yang kehabisan darah. Napasnya tersengal-sengal. Ia memegangi dadanya dengan tangan gemetar. Ketakutan terbesarnya, fobia terbesarnya akan kekuasaan absolut pimpinan perusahaannya, kini menjadi kenyataan yang menghantamnya tepat di wajah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Racau suamiku sambil menggelengkan kepalanya dengan kuat. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras membasahi kemejanya. Ia menatapku dengan pandangan memelas yang menyedihkan. Kau bohong kan? Kau pasti berbohong. Bos besar tidak mungkin tahu. Aku sudah merapikan semua laporannya. Siapa yang memberitahumu? Apakah ada orang kantor yang bicara padamu? Tim auditor internal sudah menyelesaikan laporan mereka malam ini. Balasku tanpa belas kasihan, terus menekan tombol kepanikannya. Seluruh bukti mutasi rekeningmu sudah ada di meja bos besar. Beliau sangat marah. Beliau memastikan bahwa malam ini adalah malam terakhir karirmu, dan bersiaplah untuk menghabiskan belasan tahun hidupmu membusuk di dalam penjara. Mendengar ancaman penjara, suamiku kehilangan keseimbangan. Ia merosot dan jatuh berlutut di atas karpet mahal villa tersebut. Tangannya memegangi kepalanya. Ia mulai menangis dan mengerang frustrasi. Habis, semuanya habis, karirku hancur, aku bisa dipenjara. Racaunya seperti orang gila. Semua kesombongan dan keangkuhan yang selama ini ia tunjukkan kepadaku lenyap tak berbekas, digantikan oleh wujud aslinya yang sangat pengecut dan rapuh. Melihat suaminya jatuh berlutut dan menangis histeris hanya karena ucapanku, ibu mertuaku langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam karena amarah dan kebingungan. Ia berjalan cepat menghampiri suamiku dan menarik bahunya. Kamu ini kenapa? Bentak ibu mertuaku sambil mengguncang tubuh suamiku. Kenapa kamu malah berlutut di depan perempuan miskin ini? Bangun. Jangan membuat ibu malu. Uang apa yang dia bicarakan? Bos besar apa? Dia itu cuma perempuan udik yang tidak tahu apa-apa. Jangan dengarkan omong kosongnya. Sekar yang sejak tadi diam kebingungan juga ikut mendekat. Raut wajah angkuhnya mulai memudar, digantikan oleh keraguan. Sayang, apa yang dia bicarakan itu benar? Kau menggelapkan uang perusahaan? Katamu kau anak orang kaya dan punya banyak bisnis sampingan? Katamu semua uang yang kau berikan padaku itu uang halal dari keuntungan bisnismu? Tanya Sekar dengan nada suara yang mulai meninggi. Aku menatap ketiga orang di hadapanku dengan perasaan puas yang luar biasa. Serangan psikologis pertamaku berhasil dengan sangat sempurna. Benih kehancuran telah kutanamkan tepat di tengah-tengah mereka. Suamiku yang ketakutan setengah mati hingga kehilangan akal sehatnya, ibu mertuaku yang masih menyangkal kenyataan, dan selingkuhannya yang mulai menyadari bahwa mesin pencetak uangnya sedang berada di ambang kehancuran. Mereka berteriak satu sama lain, menciptakan kekacauan dan kepanikan yang sangat indah untuk dinikmati. Namun, ini barulah permulaan. Serangan mentalku baru saja menghancurkan lapisan luar mereka.
Kini saatnya aku menjatuhkan bom yang sesungguhnya dan membakar mereka hingga menjadi abu. Kekacauan di ruang tengah villa itu semakin tidak terkendali. Suamiku masih bersimpuh di atas karpet, memegangi kepalanya sambil meracau tidak jelas tentang bos besar dan penjara. Ibu mertuaku terus berteriak histeris, menyuruh anaknya berdiri dan mengusirku, sementara Sekar mulai menarik-narik kerah ke meja suamiku, menuntut penjelasan tentang asal-usul uang yang selama ini ia nikmati. Suara hujan di luar nyaris tak terdengar, terkalahkan oleh keributan tiga manusia serakah yang sedang menghadapi kehancuran ilusi mereka. Aku berdiri dengan tegak, menyilangkan kedua tangan di depan dada, menyaksikan pemandangan menyedihkan itu dengan tatapan sedingin es. Perasaan kasihan yang dulu selalu muncul setiap kali melihat suamiku kesulitan, kini telah mati dan terkubur dalam-dalam. Yang tersisa di hatiku hanyalah rasa muak yang teramat sangat. Tiba-tiba, suamiku menghentikan racauannya. Ia mengangkat kepalanya dengan cepat. Matanya yang merah dan dipenuhi urat kepanikan menatap liar ke arah ransel hitam yang tergeletak di atas meja marmer di dekatku. Sepertinya otaknya yang sedang kacau mulai menyadari sesuatu. Ia berpikir bahwa bukti-bukti penggelapan dana perusahaannya mungkin ada di dalam ransel itu. Atau mungkin, ia teringat pada rencana keji yang sebenarnya ia susun untukku malam ini. Dengan gerakan kasar dan putus asa, suamiku melompat bangun. Ia menerjang maju ke arahku sambil berteriak marah. Semua ini gara-gara kau. Kau pasti yang menjebakku. Berikan ransel itu padaku. Pasti kau menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Ia mencoba merebut ransel itu dari tanganku. Namun aku sudah menduga serangannya. Aku melangkah mundur satu langkah dengan sigap. Tangan kananku mencengkeram erat bagian bawah ransel, sementara tangan kiriku menarik resletingnya dengan gerakan yang sangat cepat dan kuat. Dalam satu hempasan kasar, aku melemparkan ransel itu ke udara. Ransel hitam itu terbalik. Isinya tumpah ruah melayang di udara sebelum akhirnya berhamburan jatuh dan berserakan di atas meja marmer dan karpet mahal berbulu tebal di bawahnya. Tumpukan kertas, map berbagai warna, dan foto-foto tercetak berhamburan di depan mata mereka bertiga. Suamiku seketika mematung, napasnya tercekat di tenggorokan. Matanya terpaku pada benda banya yang berserakan itu. Keberaniannya yang sempat muncul sedetik tadi kembali hancur berkeping-keping. Aku berjalan pelan mengitari meja, menunduk sedikit, dan mengambil sebuah map berwarna merah yang tergeletak di dekat kaki ibu mertuaku. Aku membuka map itu perlahan, lalu mengangkat selembar kertas berstempel resmi ke udara agar semua orang di ruangan itu bisa melihatnya dengan jelas. Kau mencari bukti? Tanyaku dengan nada suara yang membekukan darah. Mari kita mulai dari bukti yang satu ini. Dokumen yang sangat ingin kau lihat malam ini, yang membuatmu memaksaku menyetir menembus badai di jalanan jurang yang mematikan. Aku menatap wajah suamiku yang kini mulai gemetar tak terkendali, lalu mulai membacakan isi kertas tersebut dengan suara lantang dan tanpa keraguan sedikitpun. Sertifikat kematian. Dikeluarkan pada hari ini. Menyatakan bahwa istri dari saudara yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan tunggal di jalur lama lereng bukit. Kondisi jenazah hangus terbakar di dalam mobil yang masuk ke dalam jurang. Aku menurunkan kertas itu dan menatap langsung ke arah ibu mertuaku. Wanita tua itu tampak bingung, alisnya berkerut dalam. Ia menyipitkan matanya, berusaha mencerna kalimat yang baru saja kubacakan. Kecelakaan? Kematian? Gumam ibu mertuaku dengan suara pelan. Ia menoleh menatap anak laki-lakinya. Apa maksudnya ini? Siapa yang meninggal? Kenapa ada surat kematian di dalam ranselmu? Aku tidak memberikan kesempatan bagi suamiku untuk berbohong. Aku mengambil tumpukan kertas berikutnya dari atas meja dan melemparkannya tepat ke depan dada suamiku hingga kertas-kertas itu berjatuhan ke lantai. Jelaskan pada ibumu yang sangat kau banggakan ini, desisku tajam. Jelaskan bahwa surat kematian itu atas namaku. Jelaskan padanya bahwa kau sengaja menyuruhku melewati jalanan yang licin tanpa pembatas jurang di tengah badai, berharap aku mati malam ini. Ibu mertuaku terkesiap. Ia menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Matanya membelalak ngeri. Betapapun ia sangat membenciku, betapapun ia menginginkan aku pergi dari kehidupan anaknya agar anaknya bisa menikah dengan perempuan kaya, ia tidak pernah membayangkan sebuah rencana pembunuhan sedarah dingin ini. Tidak,
Tidak mungkin. Suara ibu mertuaku bergetar hebat. Ia memundurkan langkahnya, menjauhi suamiku seolah-olah anaknya tiba-tiba berubah menjadi monster yang menjijikkan. Kamu mau membunuh istrimu sendiri? Kamu menyuruhnya mati di jurang? Astaga, kamu sudah gila. Kamu bisa dihukum mati jika ketahuan. Tentu saja dia punya alasan yang sangat kuat untuk membunuhku. Ibu, potongku cepat, tak membiarkan drama ketakutan mereka mereda. Aku membungkuk, mengambil sebuah buku polis asuransi jiwa yang sangat tebal, dan memukulkannya ke atas meja dengan suara bantingan yang keras. Lihat ini, kataku sambil menunjuk dokumen tersebut. Polis asuransi jiwa senilai 50 miliar rupiah. 50 miliar. Atas namaku, tapi dengan dia sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mencairkan dananya jika aku mati kecelakaan. Itulah harga nyawaku di matanya. Dia ingin membunuhku agar dia bisa mendapatkan 50 miliar besok pagi, lalu hidup berfoya-foya dengan perempuan gila harta ini. Aku mengalihkan telunjukku tepat ke arah wajah Sekar. Perempuan berbaju merah itu tersentak mundur saat jari telunjukku mengarah padanya. Wajahnya yang sejak tadi memerah karena marah kini dipenuhi oleh kebingungan dan ketakutan yang campur aduk. Ia menatap foto-foto perselingkuhan mereka yang ikut berserakan di lantai. Foto mereka di hotel mewah, di restoran mahal, di dalam mobil, dengan tatapan ngeri. Kau pikir kau adalah pemenangnya di sini? Tanyaku pada Sekar sambil melangkah perlahan mendekatinya. Aura intimidasi yang kumancarkan membuat Sekar terus melangkah mundur hingga punggungnya menabrak dinding villa. Kau pikir laki-laki ini benar-benar mencintaimu dan akan menjadikanmu nyonya besar setelah menyingkirkanku? Sekar menelan ludah dengan susah payah. Matanya melirik ke arah suamiku yang masih diam mematung dengan wajah tertunduk lesu, lalu kembali menatapku dengan tatapan bermusuhan. Tentu saja. Dia berjanji akan menikahiku bulan depan. Dia membelikanku apartemen atas namaku. Dia membelikanku mobil. Semua hartanya sudah mulai dipindahkan atas namaku. Kau itu cuma istri sisa yang tidak diinginkan. Teriak Sekar membela diri, meski suaranya mulai terdengar putus asa. Aku tertawa keras. Tawa yang menggema memenuhi seluruh ruangan villa. Tawa yang merendahkan keserakahan dan kebodohannya. Aku mengambil setumpuk berkas yang berisi akta jual beli dan bukti mutasi dari lantai, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Sekar. Kau benar-benar perempuan bodoh yang mudah ditipu, bisikku dengan senyum miring. Coba kau lihat baik-baik semua dokumen aset atas namamu ini. Bandingkan dengan dokumen mutasi keuangan perusahaan yang tadi ku sebutkan. Semuanya cocok. Tanggal pembelian apartemenmu sama persis dengan tanggal pencairan dana proyek fiktif perusahaan. Uang pembelian mobil mewahmu adalah uang operasional kantor bulan lalu. Mata Sekar terbelalak lebar saat ia mencoba membaca angka-angka dan tanggal di berkas tersebut. Wajahnya mulai kehilangan warna saat ia mulai menyadari kebenaran dari ucapanku. Kau pikir aset-aset itu milikmu? Tanyaku dengan nada mengejek. Asal kau tahu saja, seluruh uang yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah atas namamu itu adalah uang hasil korupsi dari perusahaan. Dan karena malam ini tim audit sudah menyelesaikan laporan mereka dan menyerahkannya kepada bos besar. Aku menjeda kalimatku, membiarkan informasi itu meresap ke dalam otaknya. 1 jam yang lalu, pihak bank telah membekukan seluruh rekeningmu. Ya, seluruh rekeningmu sudah diblokir. Apa? Tidak mungkin. Kau bohong, jerit Sekar histeris. Ia merogoh ponsel dari saku gaunnya dengan tangan gemetar yang luar biasa, berusaha membuka aplikasi perbankan M-Banking miliknya. Cek saja sendiri, sahutku santai sambil melipat kedua tanganku di dada. Bukan hanya rekeningmu yang diblokir. Apartemen mewahmu, mobil sport yang kau banggakan, bahkan tas desainer yang kau beli minggu lalu, semuanya telah disita oleh tim hukum perusahaan sebagai barang bukti hasil tindak pidana pencucian uang. Mulai malam ini, kau bukan lagi perempuan kaya raya. Kau adalah gelandangan yang tidak punya apa-apa. Dan bersiaplah karena besok pagi polisi akan menjemputmu sebagai kaki tangan pelaku korupsi kelas kakap. Jeritan melengking keluar dari mulut Sekar saat layar ponselnya menampilkan tulisan bahwa rekeningnya telah diblokir oleh pihak berwenang. Wajahnya berubah menjadi wujud iblis yang sedang murka. Ia melemparkan ponselnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping.
Ilusi kekayaannya yang selama ini ia agungkan hancur lebur dalam hitungan detik. Ia tidak lagi peduli padaku. Target kemarahannya kini beralih sepenuhnya pada pria yang telah menipunya. Sekar berlari ke arah suamiku seperti orang kesurupan. Ia menerjang tubuh suamiku, mencakar wajahnya, memukul dadanya, dan menjambak rambutnya dengan tenaga penuh. Laki-laki penipu. Bangsat kau. Kau bilang kau kaya. Kau bilang aset itu aman. Kembalikan uangku. Kembalikan hidupku. Gara-gara kau aku terseret kasus korupsi dan jatuh miskin. Mati kau. Teriak Sekar dengan suara serak. Terus memukuli suamiku yang hanya bisa menghindar dan melindungi wajahnya dengan kedua tangan tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Melihat anaknya diserang, ibu mertuaku tidak tinggal diam. Ia ikut berteriak dan berusaha menarik tubuh Sekar agar menjauh dari suamiku. Dasar perempuan gila. Lepaskan anakku. Jangan pukul anakku. Teriak ibu mertuaku sambil menarik rambut Sekar tak kalah kasar. Dalam sekejap, ruang tengah villa yang mewah itu berubah menjadi arena pertarungan yang sangat menjijikkan. 3 orang yang sebelumnya merayakan rencana kematianku kini saling cakar, saling maki, dan saling menghancurkan satu sama lain. Suamiku menangis ketakutan menghadapi bayang-bayang penjara. Sekar meraung kehilangan hartanya, dan ibu mertuaku menjerit melihat kehancuran keluarganya. Aku melangkah mundur, berdiri di dekat pintu keluar, menyaksikan pemandangan itu dengan kepuasan yang absolut. Senjataku telah bekerja dengan sangat sempurna. Fakta dan bukti yang kulemparkan telah menghancurkan mereka dari dalam. Namun, pertunjukan belum selesai. Serangan terakhir, penghakiman publik yang akan mencabut sisa-sisa harga diri mereka sampai ke akarnya, sebentar lagi akan tiba. Aku melirik arloji di pergelangan tanganku, menghitung detik demi detik menuju kedatangan bala bantuanku. Malam ini belum berakhir. Waktu bagi Nyonya Direktur Utama untuk menunjukkan wujud aslinya telah tiba. Kekacauan di ruang tengah villa itu masih berlangsung dengan sangat sengit. Perempuan simpanan itu terus menjerit histeris sambil mencakari lengan dan dada suamiku, menuntut uang dan apartemennya dikembalikan. Suamiku berusaha menepis serangan itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Wajahnya sudah penuh dengan luka goresan yang memerah. Sementara itu, ibu mertuaku menarik-narik rambut perempuan itu dari belakang, berteriak memaki dengan kata-kata kotor yang memekakkan telinga. Pemandangan di depanku ini benar-benar menjijikkan, namun sekaligus menjadi hiburan yang sangat memuaskan setelah 3 tahun penuh penderitaan yang aku lalui dalam keheningan. Mereka bertiga yang sebelumnya bersatu merencanakan kematianku, kini saling menghancurkan dan mengoyak satu sama lain layaknya binatang buas kelaparan yang memperebutkan sepotong daging busuk. Di tengah kegaduhan yang memalukan tersebut, telingaku yang awas menangkap sebuah suara dari kejauhan. Awalnya hanya sayup-sayup, tertutup oleh deru angin dan sisa rintik hujan yang menghantam atap villa. Namun, perlahan suara itu semakin jelas dan keras. Suara raungan sirine. Bukan hanya satu, melainkan beberapa sirine yang berbunyi secara bersamaan, memecah kesunyian malam di perbukitan yang terpencil ini. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru mulai berkedip-kedip menembus jendela kaca villa yang besar, menyapu seisi ruangan dengan kilatan cahaya yang dramatis. Mendengar suara sirine kepolisian yang semakin mendekat, perkelahian ketiga orang di depanku seketika terhenti. Perempuan itu melepaskan cengkeramannya dari kerah kemeja suamiku. Napasnya terengah-engah dengan rambut yang sudah acak-acakan tidak karuan. Ibu mertuaku mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pasi, ketakutan melihat kilatan lampu polisi dari balik jendela. Suamiku sendiri membeku di tempatnya, matanya membelalak lebar menatap ke arah luar. Ia tampak kebingungan, seolah tidak mengerti mengapa polisi bisa tiba-tiba datang ke tempat persembunyiannya di tengah malam buta seperti ini. Suara decitan rem dan pintu mobil yang dibanting terdengar bersahut-sahutan di halaman depan villa. Langkah-langkah kaki yang berat dan tegas berderap cepat mendekati pintu utama. Aku mundur selangkah, memberi jalan dengan tenang. Tanpa perlu diketuk lagi, pintu kayu jati yang kokoh itu didorong terbuka dengan sangat kuat dari luar. Hembusan angin malam yang dingin langsung menerobos masuk, membawa serta belasan orang berseragam kepolisian yang bersenjata lengkap. Di belakang barisan polisi itu, melangkah masuk beberapa pria berjas rapi dengan wajah serius. Salah satu dari pria berjas itu adalah pengacara pribadiku. Orang kepercayaanku yang paling setia,
yang langsung menatapku dengan sorot mata penuh hormat begitu ia menginjakan kaki di ruangan ini. Di sebelahnya berdiri kepala auditor internal perusahaan dan beberapa eksekutif senior yang sengaja aku perintahkan untuk datang sebagai saksi kehancuran laki-laki pengkhianat ini. Melihat kedatangan polisi, sebuah secercah harapan palsu tiba-tiba muncul di wajah suamiku. Dengan sisa-sisa kesombongan dan delusi kekuasaannya, ia merapikan kemejanya yang sudah kusut masai dan melangkah maju mendekati komandan polisi yang memimpin pasukan tersebut. Ia menunjuk ke arahku dengan jari telunjuknya yang bergetar. "Bapak polisi, syukurlah kalian datang tepat waktu," seru suamiku dengan suara yang dipaksakan untuk terdengar berwibawa, mencoba memutarbalikan fakta seperti kebiasaannya selama ini. "Tolong segera tangkap perempuan gila ini. Dia adalah istri saya. Tapi dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia menerobos masuk ke villa yang saya sewa, membuat keributan, mengarang cerita bohong tentang penggelapan uang, dan bahkan membawa-bawa dokumen palsu untuk memfitnah saya. Dia mengancam keselamatan saya dan klien-klien saya di sini. Seret dia keluar sekarang juga dan jebloskan ke sel tahanan." Ibu mertuaku yang melihat anaknya mengambil inisiatif, langsung ikut menimpali dengan suara melengkingnya. "Benar, Pak Polisi. Tangkap menantu saya yang tidak tahu diuntung ini. Dia memang perempuan miskin yang selalu iri melihat kesuksesan anak saya. Dia pasti yang merencanakan semua kekacauan ini karena dia tidak rela diceraikan. Tolong bawa dia pergi sejauh mungkin dari sini." Aku hanya berdiri diam menanggapi semua tuduhan konyol mereka. Aku bahkan tidak repot-repot membuka mulut untuk membela diri. Aku hanya menyilangkan kedua tanganku di depan dada, menatap mereka dengan senyuman tipis yang sangat dingin. Komandan polisi itu sama sekali tidak mempedulikan teriakan suamiku dan ibu mertuaku. Ia menatap suamiku dengan pandangan datar yang merendahkan, lalu menoleh ke arah pengacara pribadiku yang berdiri di sampingnya. Pengacaraku melangkah maju, membuka koper kulit berwarna hitam yang ia bawa, dan mengeluarkan setumpuk dokumen resmi yang sangat tebal. Ia menyerahkan dokumen pertama kepada komandan polisi, lalu menatap tajam tepat ke arah bola mata suamiku. "Kami tidak datang ke sini untuk menangkap nyonya ini," ucap pengacaraku dengan suara bariton yang menggema memenuhi seluruh ruangan villa. "Kami datang ke sini untuk Anda. Berdasarkan bukti laporan hasil audit internal yang telah disahkan malam ini, serta bukti mutasi rekening lintas ban yang sudah kami pegang, Anda secara resmi dilaporkan atas tindak pidana penggelapan dana operasional perusahaan, pencucian uang, dan manipulasi proyek fiktif senilai belasan miliar rupiah." Wajah suamiku kembali pucat pasi, jauh lebih pucat dari sebelumnya. Harapan palsunya hancur lebur seketika. Apa? Siapa yang melaporkan saya? Kalian tidak punya hak. Ini urusan internal perusahaan. Di mana surat perintah dari bos besar? Bos besar belum mengeluarkan surat pemecatan untuk saya. Kalian tidak bisa menangkap saya begitu saja tanpa persetujuan dari direktur utama. Teriak suamiku dengan panik, masih berusaha berlindung di balik bayang-bayang kekuasaan pimpinan yang sangat ia takuti. Mendengar teriakan putus asa suamiku, pengacaraku tersenyum penuh arti. Ia menoleh ke arah para eksekutif senior perusahaan yang berdiri di belakangnya. Tanpa dikomando, seluruh pria berjas rapi itu melangkah serentak ke arahku. Mereka membelah ruangan, mengabaikan keberadaan suamiku, perempuan simpanannya, dan ibu mertuaku seolah-olah mereka bertiga hanyalah tumpukan sampah yang tidak kasat mata. Tepat 1 meter di hadapanku, pengacaraku, kepala auditor, dan seluruh jajaran eksekutif senior perusahaan berhenti melangkah. Dengan gerakan yang sangat rapi dan hikmat, mereka semua menundukkan kepala dan membungkukkan badan mereka dalam-dalam ke arahku. "Selamat malam, Nyonya Direktur Utama. Semua perintah Anda telah kami laksanakan dengan sempurna," ucap pengacaraku dengan suara yang sangat lantang dan jelas, memastikan setiap suku kata dari ucapannya terdengar oleh setiap telinga yang ada di ruangan tersebut. "Laporan audit telah selesai. Pembekuan rekening telah dilakukan. Dan surat pemecatan tidak hormat telah saya siapkan sesuai dengan instruksi langsung dari Anda, Nyonya," tambah kepala auditor perusahaan sambil menyerahkan sebuah map bersampul kulit mahal kepadaku dengan kedua tangan yang gemetar karena hormat. Keheningan yang teramat sangat menyelimuti ruangan itu. Suara hujan di luar seakan menghilang. Waktu seakan berhenti berdetak. Jika ada sebuah jarum yang jatuh ke lantai berkarpet ini,
Suaranya pasti akan terdengar sangat nyaring. Mulut suamiku ternganga lebar. Rahangnya seolah lepas dari engselnya. Matanya menatapku dengan pandangan kosong yang dipenuhi oleh ketidakpercayaan yang absolut. Ia menatap ke arah orang-orang berjas yang membungkuk hormat padaku, lalu kembali menatapku, mencoba mencari celah kebohongan dari adegan yang sedang berlangsung di depan matanya. "Nyonya, Direktur Utama?" bisik suamiku dengan suara yang sangat lirih, nyaris seperti embusan angin. Kakinya mulai bergetar hebat. Ia kehilangan kemampuannya untuk berdiri tegak. Perlahan, tubuhnya merosot ke lantai, lututnya membentur karpet dengan keras. Aku mengambil map kulit dari tangan kepala auditor, membukanya perlahan, dan menarik selembar surat pemecatan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi stempel resmi perusahaan. Aku melangkah mendekati suamiku yang sedang bersimpuh tak berdaya di lantai. Aku menunduk sedikit, menatap wajahnya yang kini dibanjiri keringat dingin dan air mata ketakutan. "Kau selalu bertanya-tanya seperti apa sosok bos besar yang selama ini kau takuti, bukan?" Ucapku dengan suara yang sangat pelan namun mengiris jantungnya lebih tajam dari pedang manapun. "Kau selalu gemetar ketakutan setiap kali menerima email peringatan dari direksi. Kau mencuri uangku untuk membiayai perempuan murahan ini. Kau menghinaku miskin dan tidak berguna setiap hari. Dan malam ini, kau merencanakan pembunuhanku demi uang asuransi, tanpa tahu bahwa perempuan yang kau suruh mati di dasar jurang itu adalah pemilik sah dari seluruh bangunan beton dan uang yang kau agung-agungkan." Aku melemparkan surat pemecatan itu tepat ke wajahnya. Kertas itu melayang sesaat sebelum jatuh ke pangkuannya. "Kau resmi dipecat dengan tidak hormat malam ini. Seluruh aset yang kau curi telah kami sita kembali. Dan mulai detik ini, bersiaplah untuk menghadapi hukuman penjara yang paling lama yang bisa diusahakan oleh tim hukumku. Bukan hanya atas tuduhan korupsi, tetapi juga atas percobaan pembunuhan terencana dengan bukti sertifikat kematian palsu yang kau simpan di dalam ranselmu sendiri." Suamiku mulai menangis meraung-raung. Ia merangkak mendekatiku, berusaha memegang ujung sepatuku, namun aku segera melangkah mundur dengan tatapan jijik. "Maafkan aku. Ampuni aku. Tolong, aku tidak tahu. Kalau aku tahu kau adalah bos besar, aku tidak akan pernah melakukan semua ini. Tolong jangan penjarakan aku. Aku ini suamimu. Kita sudah menikah 3 tahun. Ratapnya dengan suara yang memilukan hati, memohon belas kasihan yang sudah lama mati di dalam diriku. "Bawa dia." Perintahku dengan tegas kepada komandan polisi, sama sekali tidak terpengaruh oleh tangisannya. Beberapa petugas polisi langsung bergerak maju. Mereka menarik tubuh suamiku dengan kasar agar berdiri, membanting kedua tangannya ke belakang punggung, dan memasangkan borgol besi yang dingin ke pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu menjadi melodi terindah yang pernah aku dengar malam ini. Suamiku terus meronta dan menangis histeris saat ia diseret paksa menuju pintu keluar. Perempuan simpanannya yang sejak tadi mematung di sudut ruangan juga tidak luput dari hukuman. 2 polisi wanita menghampirinya, membacakan hak-haknya, dan langsung memborgol tangannya atas tuduhan menerima aliran dana hasil kejahatan dan persengkongkolan. Perempuan itu menjerit sejadi-jadinya, menangis memanggil-manggil ibunya saat ia diseret menyusul suamiku. Penampilan elegannya dengan gaun sutra mewah kini tampak sangat menyedihkan dan memalukan. Tinggallah ibu mertuaku yang berdiri sendirian di tengah ruangan, gemetar ketakutan melihat anak kebanggaannya ditangkap seperti penjahat jalanan. Aku berjalan perlahan menghampirinya. Wanita tua yang selama ini selalu menghinaku udik dan benalu itu kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani menatap mataku sama sekali. Tubuhnya menyusut seperti daun kering yang siap hancur diinjak. "Ibu pengacaraku akan mengantarkan sebuah dokumen ke rumah yang selama ini ibu tempati," ucapku dengan nada datar tanpa emosi. Rumah mewah itu, beserta seluruh isinya, dibeli menggunakan uang perusahaanku. Mulai besok pagi, rumah itu akan disita. Ibu punya waktu 24 jam untuk mengemasi pakaian ibu dan angkat kaki dari properti milikku. Silakan cari tempat pembuangan sampah yang cocok untuk menyambung hidup, karena aku pastikan ibu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang dari keluarga kami lagi. Ibu mertuaku jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat dalam satu malam. Penyesalannya sudah sangat terlambat. Waktu bergulir layaknya aliran sungai yang tak pernah bisa dihentikan,
menyapu bersih segala luka dan kenangan pahit di masa lalu, serta membawa perubahan yang luar biasa dalam jalan hidupku. 2 tahun telah berlalu sejak malam badai penuh pengkhianatan dan penghakiman di villa lereng bukit tersebut. Langit kelabu dan rintik hujan yang dulu seolah menjadi saksi bisu kehancuran hatiku, kini telah berganti menjadi cahaya matahari pagi yang cerah dan menghangatkan. Sinar keemasan itu menembus masuk melalui jendela kaca berukuran raksasa di ruang rapat direksi yang berada di lantai tertinggi gedung pencakar langit milik keluargaku. Aku duduk dengan tenang di kursi pimpinan yang berlapis kulit hitam tebal, kursi yang dulu menjadi tempat duduk mendiang ayahku. Penampilanku telah berubah total. Tidak ada lagi pakaian kusam, rambut yang diikat asal-asalan, atau wajah lelah yang selalu berusaha menyembunyikan kesedihan. Hari ini, aku mengenakan setelan jas kerja yang dirancang khusus oleh desainer ternama, membalut tubuhku dengan keanggunan dan kewibawaan yang tak terbantahkan. Rambutku tertata rapi, dan wajahku memancarkan aura ketegasan serta kepercayaan diri yang membuat siapapun yang menatapku akan segera menundukkan pandangan mereka dengan penuh rasa hormat. Di sekeliling meja oval berbahan kayu mahoni yang sangat panjang ini, belasan kepala divisi dan jajaran eksekutif senior duduk dengan sikap tegap, mendengarkan setiap instruksi yang keluar dari bibirku dengan sangat seksama. Aku memimpin jalannya rapat pemegang saham tahunan ini dengan sangat lancar. Grafik pendapatan perusahaan yang terpampang di layar proyektor besar di belakangku menunjukkan garis lengkung yang menanjak tajam ke atas, sebuah bukti nyata bahwa di bawah kendaliku secara langsung, kerajaan bisnis keluarga ini tidak hanya bertahan, tetapi justru berkembang sangat pesat jauh melampaui pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Proses perceraianku 2 tahun lalu berjalan dengan sangat cepat dan mulus. Berbekal bukti-bukti perselingkuhan, penggelapan dana perusahaan, dan tentu saja percobaan pembunuhan berencana yang didukung oleh sertifikat kematian palsu serta polis asuransi bernilai fantastis itu, majelis hakim tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetukkan palunya. Aku memenangkan semua gugatan tanpa celah sedikit pun. Pengadilan memutus ikatan pernikahan kami yang beracun itu secara sepihak dan mengabulkan semua tuntutan ganti rugi material yang diajukan oleh tim hukumku yang tidak tertandingi. Aku telah menghapus nama laki-laki itu dari seluruh lembaran hidupku, membuangnya seperti debu kotor yang tidak berharga. Kehidupanku kini sangat damai dan dipenuhi dengan hal-hal positif. Aku menghabiskan waktuku untuk mengelola bisnis, melakukan kegiatan amal untuk yayasan yatim piatu yang kudirikan atas nama mendiang ibuku, dan mengelilingi dunia untuk menikmati hasil kerja kerasku. Aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi perempuan miskin yang tak berdaya. Aku telah berdamai dengan masa laluku dan menemukan kebahagiaan sejati dalam kemandirian dan kekuatan yang aku miliki. Aku tidak membutuhkan laki-laki pengkhianat untuk melengkapi hidupku. Aku adalah seorang ratu yang berdiri kokoh di atas kerajaanku sendiri. Di sisi lain, roda nasib berputar ke arah yang berlawanan dan menghancurkan kehidupan orang-orang yang dulu dengan congkaknya merencanakan kematianku. Karma datang menjemput mereka tanpa ampun, memberikan balasan yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian itu sendiri. Mantan ibu mertuaku adalah orang pertama yang merasakan pahitnya kejatuhan tersebut. Sesuai dengan janjiku malam itu, pengacaraku mengeksekusi penyitaan rumah mewah yang selama ini ia tinggali dengan angkuhnya. Wanita tua yang selalu memandang rendah orang miskin itu diusir keluar hanya dengan membawa 1 koper berisi pakaian lusuh. Tanpa uang sepeser pun di rekeningnya, dan tanpa ada anak laki-laki yang bisa ia andalkan untuk menopang gaya hidupnya, ia terpaksa menggelandang di jalanan selama beberapa minggu. Kini, kudengar kabar bahwa ia terpaksa menyambung hidup dengan menjadi asisten rumah tangga di sebuah rumah makan pinggir jalan yang sangat kotor dan kumuh di pinggiran kota. Ia yang dulu selalu membuang masakanku karena dianggap seperti makanan sisa, kini harus mencuci tumpukan piring kotor bekas orang lain dari pagi hingga malam hari, dengan upah harian yang hanya cukup untuk membeli sebungkus nasi. Sisa hidupnya dihabiskan dalam penyesalan yang mendalam dan kesepian yang menyiksa batinnya. Nasib perempuan simpanan itu juga tidak kalah mengenaskan. Setelah terbukti menerima aliran dana hasil korupsi, seluruh aset yang ia banggakan, apartemen mewah, mobil sport, perhiasan, dan barang-barang bermerek, disita oleh negara untuk mengembalikan kerugian perusahaanku. Karena ia sempat menikmati sebagian uang tunai yang tidak bisa dilacak, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara ringan dan denda yang sangat besar kepadanya. Namun, penderitaan sejatinya dimulai setelah ia keluar dari tahanan.
Terbiasa hidup bermewah-mewahan, ia diam-diam meminjam uang dalam jumlah besar kepada rentenir ilegal yang kejam untuk menutupi gaya hidupnya yang sudah terlanjur tinggi. Tentu saja, ia tidak mampu membayar hutang yang terus berbunga tersebut. Kini, ia hidup berpindah-pindah dari satu kos-kosan kumuh ke kos-kosan kumuh lainnya. Selalu hidup dalam ketakutan dan dikejar-kejar oleh para penagih hutang yang tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik setiap kali berhasil menemukannya. Kecantikannya yang dulu menjadi senjatanya kini telah memudar termakan stres dan penderitaan hidup. Namun, hukuman karma yang paling mengerikan jatuh kepada aktor utama pengkhianatan tersebut, mantan suamiku. Hakim menjatuhkan vonis penjara maksimal selama 18 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi kelas berat dan percobaan pembunuhan berencana yang sangat keji. Namun, vonis hakim hanyalah hukuman di atas kertas. Hukuman yang sebenarnya ia jalani setiap hari di balik jeruji besi jauh lebih mengerikan dari apapun. Laporan dari kepala sipir penjara yang sesekali kudengar menyebutkan bahwa mantan suamiku ditempatkan di blok tahanan dengan keamanan tingkat tinggi, bercampur dengan para narapidana kasus kekerasan yang sangat brutal. Kesombongan dan keangkuhan yang dulu selalu ia tunjukkan kepadaku hancur tak berbekas di sana. Ia yang terbiasa hidup bersih, memakai kemeja rapi, dan membentak orang lain, kini menjadi bulan-bulanan para narapidana senior di bloknya. Ia dipaksa menjadi budak mereka, membersihkan toilet dengan tangan kosong, dan seringkali menjadi sasaran kekerasan fisik jika ia berani melawan. Ia hidup dalam teror setiap detik, ketakutan saat tertidur, dan tersiksa saat terbangun. Mentalnya telah hancur total. Ia yang dulu merasa dirinya setinggi langit, kini tak lebih dari seekor cacing tanah yang diinjak-injak di dasar lantai penjara yang dingin dan lembab. Setelah rapat direksi selesai dan ruang rapat berangsur-angsur kosong, aku berjalan mendekati jendela kaca besar yang menghadap langsung ke arah hiruk-pikuk pusat kota. Aku memandangi gedung-gedung tinggi dan jalanan yang dipenuhi kendaraan yang terlihat seperti semut dari ketinggian ini. Ingatanku melayang pada kejadian beberapa bulan yang lalu, saat aku secara tidak sengaja bertemu kembali dengan kakek misterius berpakaian lusuh yang dulu menghentikan mobilku di jalanan lereng bukit pada malam badai itu. Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kota yang tenang. Kakek itu sedang duduk di bangku taman sambil memberi makan burung-burung merpati. Saat aku menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyelamatkan nyawaku, kakek itu tersenyum dengan sangat hangat. Di saat itulah, rahasia besar akhirnya terungkap. Kakek itu menatapku dengan mata tuanya yang teduh, dan memanggilku dengan nama kecil yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat di keluargaku. Ternyata, ia bukanlah orang gila di jalanan atau malaikat kebetulan yang diturunkan dari langit. Ia adalah seorang pensiunan detektif swasta bayaran tingkat tinggi yang sangat loyal. Bertahun-tahun yang lalu, mendiang ayahku yang sangat menyayangiku dan mengkhawatirkan keselamatanku, secara diam-diam telah menyewanya dengan kontrak seumur hidup untuk selalu mengawasiku dari jauh, kemanapun aku pergi dan apapun yang aku lakukan, tanpa boleh mencampuri kehidupanku kecuali jika nyawaku benar-benar dalam bahaya besar. Pada malam badai itu, detektif tua tersebut telah mencium rencana keji yang disusun oleh mantan suamiku setelah ia meretas jalur komunikasi mereka dan menyusup ke ruang kerja suamiku untuk memeriksa isi ransel tersebut. Ia telah melanggar batas aturan untuk tidak ikut campur demi menyelamatkan putri tunggal dari majikan yang sangat ia hormati. Ayahku, meskipun telah lama tiada, ternyata masih melindungiku dengan cintanya yang tak terbatas melalui perpanjangan tangan detektif tua tersebut. Aku tersenyum lembut mengingat kenyataan itu. Mataku berkaca-kaca, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keharuan dan rasa syukur yang teramat dalam. Ayahku benar. Aku harus menguji laki-laki yang datang ke dalam hidupku untuk mengetahui sifat asli mereka. Meski ujian itu sangat menyakitkan dan hampir merenggut nyawaku, aku berhasil melewatinya. Ujian itu telah membakar kelemahan di dalam diriku dan menempaku menjadi pedang baja yang sangat kuat. Aku membalikkan badanku, melangkah kembali ke meja kerjaku dengan langkah yang sangat ringan. Masih banyak dokumen yang harus aku tanda tangani dan banyak keputusan besar yang harus aku buat hari ini untuk kemajuan perusahaan. Masa lalu yang kelam itu telah kututup rapat-rapat dalam sebuah kotak kenangan yang tidak akan pernah aku buka lagi. Mereka yang berkhianat telah menerima bagian mereka di neraka dunia. Sementara aku, sang nyonya direktur utama,
akan terus melangkah maju merajut masa depan yang gilang gemilang. Pertunjukan telah benar-benar usai, dan pemenang dari pertarungan ini adalah perempuan yang dulu mereka anggap miskin dan tidak berguna. Kehidupan baruku baru saja dimulai, dan kali ini, tidak akan ada satupun orang yang bisa menjatuhkanku dari tahtaku.